Koperasi Perumahan Hop atau Koperhop yang selama ini dipercaya oleh Yayasan LNG Badak untuk mengelola fasilitas yang ada di kawasan Perumahan Hop, kini menjadi sengketa di antara dua kubu, yakni kubu pengurus Koperhop dengan pengurus Yayasan LNG Badak. Sengketa bermula saat Direktur Yayasan LNG Badak melayangkan surat pemberitahuan kepada pengurus Koperhop yang menginginkan adanya perubahan dalam perjanjian kerjasama operasi yang telah disepakati bersama pertanggal 10 Desember 2015 lalu. Namun surat tersebut tidak ditanggapi oleh pihak pengurus Koperhop. Dianggap sebagai pembangkangan, Yayasan LNG Badak kembali melayangkan surat kedua dan menghentikan kepengurusan Koperhop di lingkungan PT Badak serta melaporkan pengurus Koperhop ke kepolisian dengan tuduhan penggelapan dana. Ketua Koperhop, Indra Samsu pun kecewa dan merasa dirugikan atas tindakan yayasan yang serta-merta mengingkari hasil kesepakatan bersama berupa kerjasama operasi. Padahal, menurut Indra, KSO tersebut merupakan hasil kesepakatan antara pengurus yayasan dengan Koperhop yang berakhir pada bulan Oktober 2016 mendatang. Koperasi ini sebagai wadah untuk para pensiunan untuk ikut berperan aktif. Nah, sekarang mana jadi itu? Kenapa sekarang Koperhop sebagai mitra, katanya sebagai penyambung lidahnya PT Badak kepada pensiunan ini, kemana sekarang? Kenapa tiba-tiba diperlakukan seperti ini? Semuanya diputus, listrik dimatikan, air dimatikan. Nah, jadi kami mempertanyakan kembali kepada kebijakan perusahaan. Tidak hanya itu, Indra kembali menyayangkan adanya tuduhan penggelapan dana oleh pihak Yayasan LNG kepada pengurus Koperhop. Menurut Indra, Koperhop selama ini selalu menjalankan aturan sesuai dengan hasil kesepakatan KSO dengan yayasan. Ya, ini juga sangat disayangkan bahwa kami kan masih memegang perjanjian. Artinya perjanjian ini, kesepakatan ini adalah semata-mata sebagai pegangan kami untuk menjalankan aktivitas kebersihan, keamanan, yang semuanya itu adalah menuju kepada peraturan. Kalau ini dibilang uangnya yang dikumpulkan dari pendapatan air dan listrik yang kami pungut, yang diperjanjikan dengan Yayasan LNG Badak, bahwa kamilah yang tempat yang pas untuk mencatat, mengambil uang daripada penghuni yang kategorinya bukan penghuni atau pensiunan, katakanlah pihak ketiga, bahwa kamilah yang dipercaya untuk itu. Nah, walaupun kami tidak tahu apakah ini menjadi sah atau tidak secara hukum, karena setahu kami inilah tugas yang diberikan kepada kami dengan manajemen fee 12% dari total hasil yang didapat dari tagihan air dan listrik. Melalui kuasa hukumnya, pihak Yayasan LNG Badak meluruskan kesalahpahaman tersebut. Menurutnya, pemutusan kerjasama operasi tersebut dilakukan lantaran yayasan sudah melayangkan surat pemberitahuan namun tidak ditanggapi oleh pengurus Koperhop. Maka diambillah tindakan pemberhentian sementara seluruh aktivitas Koperhop di kawasan perusahaan PT Badak. Di samping itu, perjanjian yang telah disepakati pertanggal 10 Desember 2015 tersebut dianggap cacat hukum. Ada perjanjian yang disebut oleh mereka 10 Desember 2015 itu sebenarnya cacat hukum, di mana yang seharusnya menandatanganin tersebut itu tidak jelas. Kalau misalnya kita orang hukum atau mungkin di notari, dalam komparisi ya, itu identitas daripada para pihak itu disebutkan. Di sini kan mereka cuma menyebutkan berdasarkan kesepakatan pengurus yayasan dengan Koperhop gitu kan. Ujuk-ujuk di bawahnya ditandatanganin oleh kuasa hukum Arman Tamrin gitu kan. Terus sampingnya Faruk Ketua Yayasan. Kalau kita baca itu, kalau menurut kami, itu menurut saya itu sudah cacat secara hukum. Nah, kalau untuk bicara mediasi,
kita sudah coba kan, kita mengingatkan, kita menyampaikan gitu kan. Yang ada kan mereka sendiri. Kami tidak mau ya Tur, kalau mau begini kita selesaikan di pengadilan. Itu jawaban semasinya. Wah ini orang kan memancing kan. Ya sudah, kalau emang harus pengadilan kita pengadilan. Tapi di luar pengadilan, ini perjanjiannya apa punyanya yayasan kan harus ambil dulu, diambil alih dulu. Dan yang berhak atas kayak misalnya kayak penempatan mereka ini itu kan semuanya perusahaan. Yayasan sendiri juga nggak menyuruh untuk mencabut listriknya atau mengambil airnya enggak. Itu dari pihak itu Pak? Dari perusahaan sendiri. Nah kita yang pelaksananya gitu. Yang mestinya pekerjaan itu belum ada perjanjiannya gitu loh. Itu belum ada perjanjiannya. Kalaupun misalnya kita pakai perjanjian KSO 1-nya itu kan seharusnya mereka setelah mengambil itu disetorkan dulu kepada kita, baru kita sampaikan ke mereka. Kalau nggak salah sebulannya itu 191 ya, 191 juta. Nah ini bulan terakhir ini malah sama sekali tidak disetorkan. Nah itu pengelapan itu. Selaku masyarakat yang tinggal di perumahan Hop, Daud Padang menambahkan, setelah koperasi berganti ke pengurusan yang baru, tiba-tiba ada permasalahan yang meresahkan masyarakat Koperhop. Ia pun bersedia turun gunung apabila permasalahan ini tidak segera diselesaikan. Tapi kenapa di dalam kepengurusan ini yang baru, ini timbul masalah-masalah yang meresahkan. Saya sendiri ya sebagai pensiunan PT Bada dan juga bagian dari koperasi, ini resah. Jadi saya pribadi, kalau ini akan berkelanjutan, terus terang saya bilang, Hop 1, 2, 3, 4 itu akan turun gunung saya bilang. Dia akan menghentikan kegiatan yayasan yang ada, karena kami sebagai penghuni Hop itu sama sekali tidak diperhatikan. Coba lihat, saya tahu ya, subsidi PT Bada ke yayasan untuk pekerjaan-pekerjaan sebagai maintenance. Dulu kan services ya, itu ada subsidi sekian banyak, sekian miliar per tahun, tapi jalan kami berlubang-lubang, tidak dihiraukan. Nanti kalau tidak baru ada tambal sulam, di Hop 2 itu jurang, longsor, itu semuanya. Tapi selama ini tidak ada yang dikerjakan. Kami ngeluhnya seperti itu. Jadi kami akan menuntut ke yayasan. Kalau bisa yayasan itu bubarkan dan enggan dari Hop. Demikian Expos Kaltim melaporkan.